Yang terhormat penguji uji kinerja pendidikan profesi guru tertentu tahap 1 tahun 2025, perkenalkan saya Ririn Dewi Lestari, mahasiswa PPG PGSD Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dengan NIM 242924082 asal instansi Sekolah Dasar Negeri 3 Tumpuk, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan. Saat ini akan menampilkan praktik pembelajaran pendidikan Pancasila di kelas 4. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Apa kabar kalian? Sudah siap belajar? Mari buka buku, jangan lupa berdoa. Kabar kami sangat baik, Bu Guru. Kami sudah siap untuk belajar. Mari membuka buku, tidak lupa berdoa. Kami adalah anak Indonesia hebat. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa? Saya Bu. Ya, Farel, silakan pimpin berdoa. Persiapan berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban ya rabbal alamin. Bu Ririn akan melakukan absensi dulu. Siapa yang hari ini tidak masuk? Masuk semua. Anak-anak, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Sebelum mulai berdoa, silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Anak-anak silakan duduk kembali. Sekarang Ririn ingin bertanya, siapa yang di sini punya cita-cita? Cita-citanya ada jadi apa? Jadi guru. Ada yang bercita-cita jadi guru juga? Oke, kalau yang bercita-cita jadi polisi ada? Anak-anak, kalau kalian memang memiliki cita-cita, kalian itu harus gemar belajar, harus rajin belajar. Nah, sebuah gambar dan kata-kata. Di sini, rajin belajar, masa depan berbicara. Pendidikan adalah jalan, bukan tujuan. Jadi, rajin belajar itu merupakan salah satu contoh 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat, ibadah, olahraga, gemar belajar, makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, istirahat tidur cepat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang apa ya? Oh iya, betul, tentang aturan. Aturan itu kemarin ada berapa? 2. Apa saja? Iya, betul. Kalau contoh aturan tertulis itu apa? Apa contoh aturan tertulis? Ya, apa tuh? Tata tertib kelas. Iya, kita juga sudah membuat kesepakatan kelas toh kemarin. Iya. Kalau aturan tidak tertulis itu apa? Iya apa? Iya, berpamitan dengan orang tua. Tadi sebelum berangkat sekolah di sini semuanya pamitan sama orang tua. Yusuf, tadi pamitan dengan orang tua tidak? Pamitan gitu ya. Jadi berpamitan dengan orang tua, tata tertib di kelas atau kesepakatan kelas itu merupakan salah satu contoh aturan. Kita wajib mematuhinya. Jadi mematuhi aturan itu adalah salah satu kewajiban. Seperti yang akan kita bahas
dapat menganalisis hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah dengan benar. Kemudian dengan melakukan diskusi kelompok, kemudian aspek sikapnya melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menunjukkan sikap saling bekerja sama dan gotong royong dengan tertib. Kemudian untuk kinerjanya ya atau performa psikomotor kalian itu melalui presentasi di depan kelas. Kelas 3 kalian sudah belajar tentang hak dan kewajiban kan? Ya. Sudah. Hak itu apa kira-kira? Hak. Oke, teman-teman. Kalau kewajiban, kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Oke, sesuatu yang harus kita kerjakan. Oke. Hak adalah sesuatu yang pantas kita terima atau kita dapatkan sebagai manusia. Kalau kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan tanggung jawab. Contoh hak itu apa kira-kira? Katakan, siapa yang tahu? Ya, apa tuh? Mendapat kasih sayang. Betul apa tidak? Betul. Jadi mendapat kasih sayang. Terus tadi kalian sarapan nggak? Sarapan berarti mendapatkan apa? Itu termasuk apa hak atau kewajiban? Kalau contoh kewajiban apa? Oke, membantu orang tua, betul. Sekarang Bu Riri punya sebuah video. Tugas kalian adalah silahkan kalian amati video yang akan Bu Riri putarkan, ya. Kemudian kalian kumpulkan informasi atau kalian analisis. Kira-kira sikap yang termasuk hak dan kewajiban itu yang mana? Ya. Kemudian apakah ada permasalahan tentang hak dan kewajiban di video itu? Kalau ada silahkan ditulis dan solusinya bagaimana? Mengerti? Bu Ririn akan membagikan ini. Silakan kalian analisis berdasarkan pemahaman awal kalian. Ya, silakan. Ya, halo. Pagi anak-anak. Siapa yang di sini sudah mengerjakan PR matematika yang kemarin dibagikan? Saya. Bagus sekali, Nana. Kamu sudah mengerjakan PR. Bisa kamu ceritakan kepada teman-teman bagaimana kamu menyelesaikannya? Iya, Ibu. Nana mengerjakannya tadi malam setelah belajar bersama adik Nana. Nana mengikuti semua langkah yang Ibu Guru ajarkan di kelas. Lalu, bagaimana dengan kamu, Bu? Kenapa kamu belum mengerjakan PR? Bu Guru. Bibi lupa mengerjakannya karena Bibi sibuk bermain kemarin. Oke, silakan. Kalian analisis kira-kira hak berdasarkan hidupnya. Kemudian kewajiban apa? Ya. Kemudian apa permasalahan yang ditampilkan dan solusinya bagaimana? Berdasarkan pengetahuan awal kalian. Silakan. Ya, Eko, Eka, masukkan. Sebelah, ditempelkan di sini. Nah, kira berdasarkan video tadi, haknya apa? Hak yang ditampilkan di video tadi apa kira-kira? Siswanya belajar di mana? Di dalam kelas. Berarti siswanya mendapat apa? Pelajaran, iya. Mendapat pelajaran termasuk apa berarti? Hak. Oke, selanjutnya. Di sini sudah mengerjakan PR matematika yang kemarin dibagikan. Mengerjakan PR matematika termasuk apa? Kewajiban. Ya. Oke, jadi itu hak. Jadi hak yang ditampilkan di sini yaitu mendapatkan pelajaran, kemudian berupa kalau kewajibannya mengerjakan kemudian permasalahannya adalah apa tadi? Iya betul, ada betul. Jadi Didi itu tidak mengerjakan PR, dia hanya bermain saja. Seharusnya bagaimana?
kemudian ada tutut. Tutut kelompok 3. Farel, ya, farel kelompok 3. Kemudian Rahel, ya, Rahel kelompok 3. Nah, kemudian ini ada Ega kelompok 2. Kemudian ada Roh. Silahkan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Di bawah bukunya. Oke, kalian sekarang sudah berkelompok. Ini adalah kelompok kalian. Kita akan melakukan diskusi kelompok. Tapi sebelum itu, Bu Riri pengen sedikit dulu untuk mengetes konsentrasi kalian. Kalau Bu Riri bilang sikut, kalian begini, ya. Kalau Bu Riri bilang sakit, kalian begini. Kalau Bu Riri bilang sikat, baru diambil alat tulisnya, ya, paham? Oke, kita mulai ya. Oke, sikut, sakit, 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 sikut, 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 sakit, 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 sikut, sakit, sakit, sikat. Oh, semuanya diambil? Ya, berarti kalian masih konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Silakan duduk. Bu Ririn akan membagikan lembar kerja peserta didik secara berkelompok, ya. Kelompok 1. Untuk kelompok 1, nanti Bu Ririn akan menampilkan sebuah video. Silakan kalian analisis video itu berdasarkan soal di lembar kerja kelompok ini, ya. Kelompok 2, di sini ada gambar-gambar yang menampilkan hak dan kewajiban. Silakan kalian analisis, ya. Kemudian kelompok 3. Kelompok 3, di sini ada permasalahan hak dan kewajiban. Silakan kalian analisis dan dicari solusi pemecahan masalahnya. Untuk pengerjaan tugas kelompok, kalian bisa melihat buku tulis atau buku siswa kalian, ya, untuk referensi, ya. Silahkan kalian simak lalu dianalisis, ya. B. Mendapatkan makanan Mendapatkan yang makanan bergizi dari kedua orang tuanya. Selain itu, Benny juga mendapatkan waktu tidur yang cukup. Maka dari itu, tubuh Benny sangat sehat. Anak-anak, Benny juga mendapatkan uang jajan dari kedua orang tuanya. Itu gambar apa? Iya. Sebagai seorang anak, Benny Kalau ada kesulitan bisa ditanyakan. Belajar. Itu waktu belajar. Itu gambar apa? Melakukan? Iya, melakukan tadi sudah berarti kan bisa ditanyakan. Nah, di sini silakan dianalisis. Kalau misalnya memang terlalu masuk kelas itu termasuk melanggar apa hak atau kewajiban. Itu tuliskan di sini sudah ada kewajiban. Melanggar. Apa tadi tidur? Nah, jadi mendapatkan hak untuk beristirahat. Tadi kan juga bisa tidur juga.
juga membawa ibunya mengepel kan? Mama ada sebentar. Ya, silakan. Iya. Bagaimana? Tolong juga terima kasih. Iya, bagaimana? Solusinya bagaimana kalau ada perilaku bullying itu tadi harus bagaimana? Itu silakan kalian berikan contoh pelanggaran hak dan kewajiban dalam kehidupan kalian sehari-hari yang pernah kalian amati tidak apa-apa, ya? Apapun sudah. Apakah sudah? Sudah. Yang nomor 3, sudah. Ya itu gambar orang bermain juga kemarin itu termasuk nomor 16 tidak boleh videonya ya, videonya boleh diputar. Kalau dia mendapatkan itu berarti termasuk hak. Kalau dia melakukan sesuatu misalnya tadi ngepel apa itu berarti kewajiban. Kirimkan air di dalam ember. Ya, bagaimana? Karena Benny anak yang rajin, maka dia kewajibannya mencuci baju. mencuci baju dan kemudian Lagi. Sholat tepat waktu. Tadinya Benny dibelikan baju juga sama orang tuanya. Nah, kalau dia dibelikan baju berarti dia mendapat pakaian. Nah, itu termasuk apa mendapat pakaian? Nah, kalau mendapat hak, ya berarti hak mendapatkan. Bagaimana kelompok 3? Seorang anak mendapat ini loh, seorang anak mendapatkan apakah diskusinya sudah selesai? Sudah.
kehidupan dalam keluarga, perhatikan gambar, tuliskan hak dan kewajiban dalam lingkungan keluarga di bawah ini. Ya. Hak mendapatkan bimbingan orang tua. Ya. Kewajiban membantu orang tua menyapu. Oke. Hak untuk bermain. Ya. Kewajiban membantu ibu memasak saat di dapur. Oke. Hak di lingkungan sekolah. 1. Mendapatkan kasih sayang. 2. Mendapatkan pendidikan. 3. Menggunakan fasilitas sekolah. 4. Tadi adalah hak dan kewajiban seorang anak di rumah dan di sekolah. Dari presentasi kelompok 2, ada yang mau bertanya? Kalau itu berinya mau bertanya. Seandainya anak-anak, kalau kita tidak melaksanakan kewajiban, apa yang terjadi? Itu menjadi tidak teratur. Iya, itu menjadi tidak teratur. Berarti sudah paham dari presentasi kelompoknya 2 ya? Bisa? Sekarang kelompok 3. Tapi kalau ada yang mau bertanya, boleh angkat tangan. Ya. Disimak kelompok. Ya. Silakan presentasikan. 1. Terlambat masuk ke kelas. Ya. 2. Stop sendiri. Analisis masalah. Seorang mendapat sendiri melanggar hak. Oke. Solusi memberi teman tidak kasar. Contoh pelanggaran hak karena kewajiban harus kehidupan sehari-hari. Analisis masalah. Tidak melakukan sholat tepat waktu, melanggar kewajiban. Solusi sholat tepat waktu. Yang ingin bertanya pertama? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Ya. Coba kita analisis satu-satu dari permasalahan hak dan kewajiban ini. Yang pertama, terlambat masuk ke kelas. Apakah betul melanggar kewajibannya? Betul, ya. Terlambat masuk kelas. Solusinya bangun lebih pagi atau lebih awal. Kemudian yang kedua, perundungan itu ternyata melanggar hak. Jadi harus menghargai teman dan tidak boleh bertindak kasar. Betul atau salah? Iya. Jadi kita itu harus menciptakan lingkungan sekolah yang positif supaya tidak terjadi perundungan. Harus saling menyayangi teman. Kemudian contoh pelanggaran kewajiban atau hak. Oh, ternyata mereka memberi contoh pelanggaran kewajiban. Tidak melaksanakan sholat tepat waktu. Ada tidak di sini yang seperti itu? Tidak ada ya? Kalian semua selalu sholat 5 waktu loh. Kebetulan di sini semuanya Islam ya. Oke. Jadi, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah ini tadi contoh hak dan kewajiban di lingkungan keluarga sesuai presentasi tadi ya. Haknya itu mendapat kasih sayang, kemudian diberi makanan. Jadi kalian saat ini mendapat apa sekarang? Pelajaran termasuk apa? Kemudian beristirahat. Nanti ada jam istirahat. Kalian mau beristirahat tidak? Nanti mau jam istirahat? Itu juga termasuk mendapat perlakuan adil tanpa diskriminasi. Kalian kira-kira setuju atau tidak kalau dapat diskriminasi? Sedih, karena mendapat perlakuan adil itu adalah hak kalian. Ya. Kemudian memperoleh tempat duduk yang nyaman saat belajar. Sekarang kalian bisa duduk kok? Bisa. Itu adalah hak kalian juga mendapatkan tempat duduk. Kalau kewajibannya apa? Nah, tadi di presentasi kelompok 3 ada anak yang terlambat masuk kelas. Berarti tidak menjalankan kewajiban, yaitu datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian menghormati guru maupun teman ya. Tadi pagi waktu beri sampai di sekolah turun dari motor kalian semua saling sama guru ya toh? Nah, itu adalah salah satu contoh menghormati guru. Ya. Sekarang Bu Ririn punya permainan. Semua bermain tidak? Kita akan bermain word. Word. 12. Mendapatkan kesejahteraan hidup yang membuat anak tidak merasa kesulitan mendapatkan termasuk. Oke, Kak. Ya, betul. Famia.
11. Belajar di rumah termasuk? Oke. Anak-anak, jadi apa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Apa? Iya, hak dan kewajiban itu harus berjalan seimbang. Kita berhak mendapatkan sesuatu, tapi juga wajib melakukan kewajiban kita, Kalau kita cuma memperoleh hak saja, kewajiban kita tidak dilaksanakan, berarti hidup kita menjadi tidak teratur. Dengan kita melaksanakan hak dan kewajiban, kita bisa hidup lebih tertib, lebih harmonis, lebih teratur. Halo. Untuk mengecek pemahaman kalian, Bu Ririn punya soal evaluasi individu. Silahkan dikerjakan. Silahkan kalau mau dibuka. Pelan-pelan aja. Oke. Salah satu contoh anak kita adalah udah selesai. Ini betul ya jawaban kalian ya. Berarti kalian semua sudah paham. Oke. Dari sini, apakah ada yang mau menyampaikan sesuatu atau bertanya pada Bu Ririn? Angkat tangan. Tidak ada? Oke. Sekarang Bu Ririn tanya, perasaan kalian setelah setelah kalian mendapatkan pelajaran hari ini, mengikuti pelajaran hari ini bagaimana perasaannya? Apa yang membuat senang? Bisa diskusi. Oh, senang ya. Terus kalian apakah sudah paham materi hari ini? Oke. Kira-kira apa manfaat bagi kalian pembelajaran hari ini? Apa yang kita pelajari hari ini apa manfaat bagi kalian? Kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban, sudah menganalisis sikap-sikap tadi, kemudian mencari solusi permasalahan tentang hak dan kewajiban yang tadi Bu Ririn berikan. Kira-kira manfaatnya apa? Oh, gitu. Belajar dulu. Pengertian dan setelah ini harus melaksanakan kewajiban kalian juga, Kalian senang juga. Oke, jadi pesan Bu Ririn sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini adalah kita harus melaksanakan kewajiban juga. Jangan hanya meminta hak, ya. Jadi ibaratnya tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Kalau waktunya membantu orang tua, yang membantu orang tua juga wajib mematuhi tata tertib. Karena kalian juga mendapatkan hak berupa mendapatkan pelajaran, juga menghormati bapak ibu guru. Ini meminta untuk mempelajari materi selanjutnya, yaitu tentang desa dan